Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Sebelumnya selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman yang saya banggakan, serta Bapak Ibu guru yang saya hormati, terkhusus kepada Bu Siti Irma selaku guru mata pelajaran matematika di kelas 12. Untuk pertemuan kali ini saya akan membuat video pengayaan tentang materi yang insya Allah saya pahami dari pembelajaran semester ganjil ini. Baik, untuk materinya saya akan menggarap materi tentang kaidah pencacahan, faktorial, dan juga mutasi. Baik, langsung saja kita ke kaidah pencacahan. Oke, kaidah pencacahan ini ada tiga komponen, ada tiga aturan. Yang pertama ada aturan penjumlahan, yang kedua ada aturan perkalian, dan yang ketiga adalah aturan filling slot atau pengisian slot. Oke, untuk aturan penjumlahan terlebih dahulu, ini kita baca pengertiannya. Biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Di sini kata kuncinya adalah tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Maksudnya di aturan penjumlahan ini adalah kita tidak bisa melakukan sesuatu itu secara berbarengan atau sekalian. Jadi kita hanya bisa melakukan secara berganti-gantian atau satu-satu seperti itu. Berarti dalam hal ini aturan penjumlahan itu tidak mengelibatkan tentang kejadian yang secara berlangsung terjadi berbarengan, melainkan terjadi secara bergantian atau satu persatu. Baik, untuk contoh soalnya langsung saja. Fatih akan membeli mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil, sedan, 4 SUV, dan 5 MPV. Berapa banyak pilihannya? Nah, dari contoh soal ini kita dipertanyakan berapa banyak pilihan Fatih membeli mobil di sebuah showroom. Untuk di aturan penjumlahan, kita ada caranya tersendiri. Langsung ke slide selanjutnya. Oke, kita anggap di sini ada 3 variabel. Yang pertama ada variabel mobil sedan, yang kedua ada variabel SUV, dan yang ketiga variabel MPV. Ini kita ibaratkan 3 jenis mobil sedan ini adalah variabel A, dan 4 SUV ini variabel B, dan 5 MPV ini variabel C. Untuk memudahkannya, kita kenapa menggunakan variabel? Karena agar kita gampang mengilustrasikannya tanpa bersusah-susah payah menulis nama-nama yang ada di soal ini. Langsung aja kita ke cara mengerjakannya. Oke, cara penyelesaiannya ada A tambah B tambah C. Kenapa seperti itu? Karena dari aturannya saja ini namanya aturan penjumlahan. Seperti yang teman-teman ketahui, penjumlahan itu artinya pertambahan. Pertambahan ya, teman-teman. Jadi di sini variabel A ditambah variabel B ditambah variabel C. Atau simpelnya A ditambah B ditambah C. Seperti itu, teman-teman. Seperti yang kita ketahui tadi, variabel A adalah mobil sedan, variabel B adalah SUV, dan variabel C adalah MPV. Dan ini variabelnya kita ganti kuantitas dari masing-masing variabel. Pertama, mobil sedan kuantitasnya adalah 3, berarti A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5. Langsung saja kita kalkulasikan. Berarti 3 sedan ditambah 4 SUV ditambah 5 MPV sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7, 7 ditambah 5 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah 12 pilihan. Jadi total Fatih membeli mobil di sebuah showroom itu ada 12 pilihan. Entah dia mau beli mobil sedan A, mobil sedan B, mobil sedan C, SUV A, SUV B, SUV C, dan 5 MPV 1, MPV 2, dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang aturan perkalian. Jadi setelah kita membahas tentang aturan penjumlahan, kita lanjut ke materi tentang aturan perkalian dalam kaidah pencacahan. Oke, di sini pengertiannya adalah biasanya digunakan untuk beberapa kejadian sekaligus terjadi. Di sini kata kuncinya adalah sekaligus terjadi. Berbeda hal dengan aturan penjumlahan.
Berbeda dengan hal aturan penjumlahan, aturan perkalian ini kata kuncinya ada sekaligus terjadi. Kalau aturan penjumlahan tadi kan nggak sekaligus terjadi, tapi aturan perkalian ini sekaligus terjadi. Otomatis berarti bisa terjadi berbarengan. Kita langsung ke contoh soal aturan perkalian. Baik, contoh soalnya, Tony memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Oke, kita di sini anggaplah 3 baju ini adalah variabel A dan 2 celana ini adalah variabel B. Seperti yang saya bilang di awal, kuantitas variabelnya itu sama dengan variabelnya. Berarti semisal 3 baju berarti A-nya sama dengan 3. Begitu teman-teman. Kita lanjut ke pembahasannya. Oke, kalau semisal kita pakai cara diagram pohon, itu kita ibaratkan bajunya kan di sini ada 3. Berarti B1, B2, B3. Terus celana di sini ada 2, kita anggap celana ini variabelnya C, berarti C1 dan C2. Oke, kita ke B1 dulu. B1 itu bisa dipasangkan dengan C1 dan C2 menghasilkan B1C1, B1C2. Dan B2 itu bisa dipasangkan dengan C1C2 menghasilkan B2C1 dan B2C2. Dan yang terakhir, B3 bisa dipasangkan dengan C1 dan C2 menghasilkan B3C1 dan B3C2. Ini hasilnya ketika kita hitung secara manual itu mendapatkan 6 cara. Tapi buat teman-teman, ini ada cara cepatnya. Terkhusus ke teman-teman kelas 12 yang nanti insya Allah mengikuti UTBK, cara seperti ini memakan banyak waktu ketika mengerjakan soal. Untuk itu ada yang namanya cara cepat. Untuk cara cepatnya sendiri itu sesuai dengan nama ininya, yaitu aturan perkalian. Jadi cara mengerjakannya itu dikali. Oke, langsung aja. Cara cepatnya adalah A kali B. Oke, variabel A kan baju, variabel B adalah celana. Karena bajunya ada 3, berarti A-nya sama dengan 3. Karena celananya ada 2, berarti B-nya sama dengan 2. Kita lanjut pakai cara cepat. Berarti 3 baju dikali 2 celana sama dengan 6 pasang atau 6 cara. Itu hasilnya sama dengan diagram pohon yang kita hitung satu-satu tadi. Cuma ini lebih cepat dan lebih efisien waktu. Oke. Buat yang terakhir dari kaidah pencacahan ada filling slot. Nah, filling slot ini secara garis besar itu artinya banyak cara atau kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3 sampai kemungkinan N atau banyaknya kemungkinan. Oke, mungkin teman-teman yang masih bingung untuk filling slot ini kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya, dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak susunan tim pengurus yang mungkin? Oke, di sini kita garis bawahi bahwasanya dari 8 anggota OSIS, berarti N sama dengan 8, akan dipilih 4 orang ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. 4 orang, berarti dari 8 kita akan mengambil 4 orang. Lanjut, kita barisin dulu. Ini kita bikin garis yaitu KWSB. Kenapa saya garisin begitu? Karena sebelah paling kiri itu adalah K artinya ketua, yang kedua adalah W artinya wakil, garis ketiga S artinya sekretaris, garis keempat B artinya bendahara. Lanjut, diketahui kan ada 8 anggota. Berarti dari 8 anggota itu bisa terpilih menjadi ketua terlebih dahulu. Jadi ketua, kemungkinan terpilih menjadi ketua adalah 8 orang. Nah, semisal ketuanya udah kepilih nih, 1. Dan ada pilihan mau dijadi wakil juga. Untuk itu, wakil kenapa di sini 7? Karena sebelumnya kan udah ada yang terpilih menjadi ketua. Untuk itu wakil menjadi 7. Karena 8 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, setelah ketua wakil terpilihnya udah ada, nah organisasi ini mau menentukan sekretaris. Otomatis dari 8 orang itu udah terpilih 2 menjadi ketua dan wakil ketua. Otomatis yang kemungkinan terpilih menjadi sekretaris sisa 6 orang. Oke. Dan ternyata ketua, wakil, sama sekretaris udah terpilih semua nih. Otomatis sisa bendahara. Untuk menentukan bendahara itu dari 8 anggota udah diambil 3 karena untuk ketua, wakil, dan sekretaris. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi tidak berhenti sampai sini saja teman-teman. Berarti ini tinggal kita kalikan saja. 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 hasilnya adalah 1680. Jadi kita ada 1680 cara untuk
menentukan siapa ketua OSIS, wakil ketua OSIS, dan sekretaris serta bendahara. Oke, lanjut. Karena kita kaidah pencacahan sudah selesai, kita lanjut ke faktorial. Apa sih faktorial ini? Faktorial ini akan berkesinambungan sama materi permutasi nanti yang akan dibahas teman-teman. Tapi untuk kali ini, saya akan membahas faktorial terlebih dahulu. Faktorial dari bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n faktorial adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Maksudnya apa sih teman-teman? Jadi n faktorial ini mengalihkan dirinya sendiri tapi dikurang satu, kayak n faktorial sama dengan n dikali n1 dikali n dikali n kurang 2, seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Kenapa kali 3 kali 2 kali 1? Karena itu hitung mundur teman, hitung mundur sampai ketemu ujungnya tuh bakal kali 3 kali 2 kali 1. Oke, langsung ke contohnya aja. Ada 3 faktorial. 3 faktorial kita masukkan rumus 3 faktorial sama dengan 3 dikali 3 dikurang 1, 2 dikali 3 kurang 2 sama dengan 1. Otomatis 3 dikali 2 kali 1 sama dengan 6. Kita lanjut ke contoh yang kedua. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Dan untuk contoh yang ketiga, 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Oke, di sini ada aturan yang tersembunyi, yaitu 0 faktorial sama dengan 1. Akan selalu begitu teman-teman. Ketika teman-teman menemukan 0 faktorial, itu hasilnya akan sama dengan 1. Begitu teman-teman. Lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Semisal 8 faktorial dibagi 6 faktorial. Oke, gampang teman-teman. Jadi yang di atas itu tinggal disederhanakan menjadi 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Tapi di bawahnya tetap 6 faktorial. Karena 6 faktorial bertemu dengan 6 faktorial, itu tinggal dicoret. Jadi sisa 8 dikali 7. Gitu teman-teman. Karena udah membahas faktorial, kita lanjut ke materi permutasi nih teman-teman. Oke, permutasi itu pengertiannya adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Oke, kata kuncinya di sini teman-teman. Kata kuncinya adalah dengan memperhatikan urutan. Sekali lagi, dengan memperhatikan urutan. Itu kata kuncinya. Baik, kita langsung ke contoh soal. Kita masih ke aturan. AB sama dengan BA. AB tidak sama dengan BA. Kenapa? Kalau misal kita menjelaskan dengan bilangan 1, 2 itu tidak sama dengan 2, 1. Begitu teman-teman. Begitu juga aturan permutasi. Dan permutasi ini dilambangkan dengan P. Atau permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan P pangkat NR atau NPR atau P dalam kurung NR dengan R lebih kecil sama dengan N. Maksudnya tuh R nggak boleh lebih besar dari N, begitu teman-teman. Jadi cara gampangnya itu N itu ada banyaknya. Terus R itu mau berapa dari banyaknya itu mau ngambil berapa, begitu. Oke, bahasa sehari-harinya gitu. Lanjut, ini rumus permutasi yang umum digunakan, yaitu PNR atau N itu banyaknya sesuatu dan R itu kita mau mengambil berapa dari N. Oke, kita langsung ke contoh soal aja. Dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Oke, di sini kan N atau banyaknya variabel, di sini ada 7. Ada 7 orang di organisasi yang memenuhi kriteria untuk menjadi seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Oke, karena dipilih 3, karena ini anggaplah ketua, sekretaris, bendahara itu adalah variabel A, variabel B, variabel C. Jadi totalnya ada 3 variabel. Jadi dari N unsur atau dari 7 orang ini kita akan mengambil 3. Jadi kita masukkan. Jadi P dari 7 yang diambil 3 sama dengan 7 faktorial dibagi dalam kurung 7 dikurang 3 faktorial. Oke, kita
kita ini kan berarti 7 dikali 6 dikali 5 kali 4 faktorial, karena sebelumnya 7 dikurang 3 sama dengan 4, dibagi 4 faktorial, 4 nya di sini tinggal coret, berarti 7 dikali 6 dikali 5. Nah, n-nya sama dengan 7 karena n itu berarti banyaknya orang yang mau dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada 7 orang. Dan 3 itu adalah total variabel. Ada variabel ketua, ada variabel sekretaris, dan ada variabel bendahara. Oke, karena kita udah ketemu, jadi 7 dikali 6 dikali 5 sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 sama dengan 210 cara. Begitu teman-teman. Mungkin dari saya bisa menjelaskan hanya segitu saja. Dan untuk teman-teman yang mencari materi kombinasi, mohon maaf pada kesempatan video ini saya tidak sempat menjelaskan tentang materi kombinasi. Mungkin pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kombinasi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.